Perjalanan kami hari ini ekspedisi off-road Land Cruiser VX Padang, menaklukkan medan ekstrim yang terdapat di daerah Kayu Tanam, Sumatera Barat. Selama 5 jam penuh, kami menempuh jarak hanya 2,7 km. Tapi setiap meter adalah perjuangan. Ban kami terbenam dalam lumpur yang nyaris tak terlewati. Kami menghadapi medan yang benar-benar ekstrim. Jalur berlumpur, tanjakan curam, serta hutan lebat yang tak memberi ampun. Namun, semangat tim tak pernah surut. Kami bahu-membahu membangun beberapa jembatan darurat dari batang pohon dan material alam untuk bisa melanjutkan perjalanan. Selamat menyaksikan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam, kami sampai di jalan tak beraspal. Perjalanan ini bukan untuk yang ragu. Ini adalah medan yang menantang nyali, menyiksa mesin, dan menguji kekompakan tim. Di balik rimbunnya hutan dan jalur yang belum pernah terjamah roda, kami juga bersama rekan off-road menggunakan mobil Vitaranya. Di awal trek kami sudah disuguhkan dengan jalur tanah dan anak sungai, jalan sempit bebatuan. Meski demikian, Land Cruiser yang kami tumpangi mampu melibas medan tersebut dengan mudah. Tim melakukan pengecekan kekuatan jembatan kecil, apakah mampu untuk diinjak roda kami. Ini bagian dari safety untuk meminimkan terjadinya kendala roda kami terpuruk. Tetapi dengan keahlian Om Gondrong berkacamata dan Om berbaju biru, bisa memandu Om bertopi koboi mengendarai kuda besinya dengan santai melewati rintangan pertama. Om bertopi coklat juga tak kalah santainya melewati rintangan pertama dengan Vitara kesayangannya, dengan dipandu Om Gondrong berkacamata. Untuk menjaga keseimbangan Vitara, Om Santui bergantung di belakang mobil dengan rokok belum menyala. Akhirnya kita berhasil melewati rintangan pertama dan kembali ke jalan yang benar. Dan Om Santui, rokoknya tetap belum menyala. Dengan kekuatan tangan kiri Om berbaju biru tetap memegang kameranya, tanpa goyah sedikit pun seperti pendirian para pejuang. Untuk selanjutnya Om komentator tadi saya gantikan, karena dimarahi Om Gondrong berkacamata dan disuruh sama Om berbaju biru untuk mencari kopi. Tapi sampai sekarang belum kembali. Terpaksa saya yang menggantikannya untuk menjadi komentator selama perjalanan ini. Semoga Om tadi kembali dengan selamat. Setelah kembali ke jalan yang benar, Om Gondrong berkacamata dan Om bertopi koboi turun dari mobil dengan hentakan kakinya untuk melihat kondisi jalan yang akan kami lewati. Ternyata masalah besar mulai dari sini, kami harus membuat jembatan. Om Gondrong berkacamata seperti mendapatkan teka-teki alam yang rumit untuk dipecahkan. Walaupun setengah bingung, Om Gondrong berkacamata berusaha meyakinkan dirinya dapat menghadapi cobaan ini. Om berbaju biru mencoba memberikan semangat dengan meyakinkan Om Gondrong berkacamata kalau kopi sudah dekat. Untuk meyakinkan Om Gondrong berkacamata, Om berbaju biru menyuruh Om bertopi koboi untuk maju seakan-akan mengantarkan kopi. Setelah menilai situasi yang harus dilalui, Om bertopi coklat memutuskan untuk membuat jembatan menggunakan potongan kayu yang ada di sisi kiri lokasi. Walaupun mesin gergaji sedikit ngambek karena semalam tidur di luar, akhirnya Om bertopi coklat berhasil membujuknya untuk mau memotong bongkahan kayu yang ada. Selama 2 gelas peminuman kopi, Om bertopi coklat dan Om bertopi hitam berhasil memotong bongkahan kayu yang akan kami gunakan untuk membangun jembatan. Permasalahan berikutnya adalah bagaimana cara menggeser bongkahan kayu yang telah dipotong. Om Gondrong berkacamata mengkoordinir tenaga lapangan untuk menggeser kayu menggunakan winch yang dikontrol oleh Om bertopi koboi. Walaupun sampai mengeluarkan suara knalpot dan bau yang cukup keras, usaha tim lapangan membuahkan hasil dalam menggeser potongan kayu ke arah cekungan batu yang menghambat perjalanan kami. Sebagai penambah semangat, Om berbaju biru berputar-putar seperti hilang akal untuk mengambil video yang fenomenal ini. Mungkin Om berbaju biru kurang ngopi dari tadi. Setelah sampai dekat meja batu bundar, Om Gondrong berkacamata berubah pikiran untuk mengganti arah dorongan kayu karena takut akan merusak meja batu bundar tempat prasasti Majapahit dahulu ditandatangani. Menghadapi situasi ini, Om bertopi koboi mengeluarkan peralatan recovery-nya untuk mengubah arah tarikan winch. Dengan memanfaatkan pepohonan terdekat, Om bertopi coklat memasang tali winching ke pohon setelah melafalkan ilmu kebal untuk menghadapi duri-duri liar yang ada di sekitarnya. Setelah semua peralatan recovery terpasang, Om Gondrong berkacamata kembali memimpin tim untuk membantu mengarahkan potongan kayu. Sekitar 3.847 hitungan, potongan kayu berhasil kami geser ke arah cekungan batu pada posisi yang kami rencanakan.
Sementara itu, Om berbaju biru masih sibuk berputar-putar sampai sekarang. Dengan gerakan gesit seperti ahli silat, Om bertopi coklat mengerahkan tenaga dalamnya menggunakan satu tangan untuk menggeser potongan kayu yang akan kami gunakan sebagai jembatan. Di tangan kirinya, radio HT tetap digenggam erat, seerat janji kampanye para politisi. Setelah potongan kayu sampai pada posisinya, Om bertopi coklat melihat jalur masih harus ditutup dengan batu agar dapat dilewati. Memanfaatkan batu yang ada di sekitar lokasi, semua anggota tim menimbun sisa cekungan dengan batu. Kami juga dibantu oleh Bapak Peladang yang baru pulang dan kebetulan melewati lokasi ini. Semoga kebaikan Bapak dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Dengan kemampuan membaca medan dan menghadapi rintangan off-road, Om bertopi koboi hanya memerlukan waktu sekelebat saja melewati rintangan ini setelah mengambil ancang-ancang mundur sesaat. Terlihat asap hitam yang menjadi ciri khas mesin diesel menyemburkan warna cumi-cumi daratnya yang hampir mengubah siang menjadi malam. Kiri. Tak ketinggalan, Om bertopi coklat dengan santai melewati jembatan buatan kami dengan mobilnya yang ringan menggunakan kemampuan tingkat 8. Tanjakan dan tikungan setelah jembatan juga dilahap dengan lincah seperti anak-anak yang berlarian dengan riang gembira. Walaupun tidak terlihat arah yang jelas di depan kami, karena sudah terbiasa dengan kehidupan yang tidak pasti membuat kami melewatinya dengan santai dan hati yang damai seperti di pantai. Om Gondrong berkacamata mulai mempraktekkan gaya teaternya seakan-akan mengarahkan Om bertopi koboi mengendarai kuda besinya. Walaupun awalnya setengah tidak percaya karena belum ada briefing, ternyata kemampuan Om Gondrong berkacamata masih cukup mumpuni walaupun sudah lama tidak turun ke medan laga. Agar kemampuan Om Gondrong berkacamata meningkat lebih baik dan bisa naik kelas, mobil Om bertopi coklat kami tarik menggunakan strap untuk menghemat waktu. Akhirnya. Oh iya, dah. Ntar loh. Karena Om Gondrong berkacamata beristirahat, ternyata tanpa panduannya kami kesulitan melewati lumpur yang mencengkeram keempat roda mobil. Akhirnya setelah sepakat bahwa Om Gondrong berkacamata tidak boleh istirahat karena jarang olahraga, rintangan berhasil kami lewati menggunakan winch.
Untuk mendapatkan sertifikat sebagai off-roader, Om bertopi coklat akhirnya menggunakan winch-nya untuk pertama kalinya. Selamat kami ucapkan telah terlepas sebagai temannya setan, karena tidak menyia-nyiakan apa yang dimiliki. Hari mulai beranjak gelap, namun tantangan yang kami hadapi belum selesai. Ceruk V dengan sungai kecilnya, kembali memperkaya pengalaman off-road kami. Untunglah Om Gondrong berkacamata menolak beristirahat dan tetap memandu kami dengan sukses. Kami berharap Om Gondrong berkacamata selalu ikut dengan kami agar semakin sehat. Arah ke skos kete. Terus. Man. Main kete. Ya, pelan-pelan aja. Pelan aja. Pelan aja. Medan lumpur ini merupakan tantangan lumpur terberat yang kami alami. Lumpur yang lebih dalam dari biasanya dengan jarak yang cukup panjang, memaksa winch kami bekerja keras agar bisa melewatinya. Dengan kesabaran, kegigihan dan kerjasama tim yang kompak, kami berhasil melewati rintangan ini walaupun waktu telah menunjukkan lewat pukul 7 malam. Akhirnya, sekitar pukul 8 malam, kami berhasil mencapai tujuan di Pondok Om Bertopi Coklat. Perjuangan kami terbayarkan dengan keindahan bintang malam beserta Milky Way yang dapat kami saksikan dengan mata telanjang. Terima kasih untuk semua tim hebat kami. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.